Makanya ada sebuah warisan kearifan dari leluhur kita, Mbak, yang tidak memisahkan antara hal-hal yang ukhrawi dengan duniawi. Kita lihat tata kota itu sudah dikenal dengan apa yang disebut dengan catur gotro tunggal. Apa itu, Pak? Catur itu 4, gotro itu bentuk atau macam, tunggal itu menyatu. Jadi 4 bentuk yang menjadi satu kesatuan. Saya yakin penjenengan pernah melihat itu. Salah satunya yang dimaksud catur gotro tunggal itu adalah masjid, kemudian pendopo atau pendapa, kemudian alun-alun, kemudian pasar. Oh, Iya. iya benar, Pak. Iya, kayak di tempat saya ya, Pak. Ya. Alun-alun ada masjid, terus ada pendopo bupati. Iya. Kemudian sekitar situ juga dekat pasar juga. Ada pasar. Iya. Jadi dulu itu kepemimpinan itu harus memperhatikan sekurang-kurangnya 4 ini. Kenapa? Karena pendopo itu adalah wujud bentuk dari kekuasaan. Disitulah penguasa itu memimpin rakyatnya. Pendopo itu wujud kekuasaan. Kemudian di sampingnya sebelah barat itu adalah masjid. Keimanan ketuhanan. Kan begitu. Sehingga karena dia itu memimpin, maka dia harus berdasarkan kebenaran, dan kebenaran yang paling hakiki itu adalah agama, kan gitu kan. Maka di samping itu ada masjid. Nah, sehingga untuk mencapai kebaikan itu kemudian dituntun oleh nilai-nilai agama. Dan biasanya di belakang masjid itu mesti kampungnya namanya Kauman. Iya, Pak. Betul. Benar. Kauman. Iya. Di masjid manapun di setiap kabupaten itu belakangnya namanya Kauman. Iya. Iya. Tempat saya tuh juga gitu. Kauman kan? Iya. Jalan Kauman. Iya, Kauman. Karena apa? Di situ tempatnya para kaum. Artinya kaum itu orang yang taat beragama. Dan biasanya para pengulu, para tokoh agama itu berasal dari kampung Kauman itu. Karena ini yang lebih terdidik secara agama. Awal-awalnya begitu, ketika belum ada pendidikan seperti sekarang kan. Sehingga dulu pendidikan itu kan berada di serambi masjid. Maka orang yang terdidik secara agama itu biasanya orang yang berada di sekitar masjid. Nah, sehingga dia termasuk golongan kaum, artinya orang yang paham agama, kan gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga itu alun-alun. Kenapa alun-alun itu penting? Karena alun-alun itu adalah wujud tempat berkumpulnya rakyat. Nah, dan di tengah alun-alun itu biasanya ada pohon beringin. Nah, ya, betul kan? Betul. Beringin. Kenapa kok beringin? Karena persis alun-alun itu depannya pendopo. Iya. Sehingga ketika bupati itu ketika berdiri di pendoponya, yang dilihat itu ada beringin besar di alun-alun itu. Beringin itu bahasa Jawanya kan waringin. Oh, apa itu, Pak? Weringin, pohon weringin kan? Weringin itu diambil awalnya dicocokkan dengan bahasa Arab. Wirain. Jadi waringin. Wirai itu apa? Wirai itu sangat hati-hati. Sehingga seorang pemimpin itu harus hati-hati dalam bagaimana memimpin, bagaimana keadilan itu ditegakkan, bagaimana menggunakan fasilitas untuk dirinya. Jadi itu diingatkan oleh pohon weringin itu, wirain, harus wirai. Wirai. Kemudian di depannya itu ada pasar. Sehingga seorang pemimpin itu menegakkan agama, kemudian berjumpa dengan rakyatnya, kan di alun-alun itu tempat adalah space untuk rakyat. Kemudian dia harus memberikan rasa kenyang kepada masyarakat itu, yakni pasar, ekonomi kan, ekonomi. Ada satu lagi mungkin yang tadi penjaringan cerita adalah kita penjara gitu kan. Iya. Ada penjara kan? Iya. Lapas ya. Ya, lapas gitu kan. Makanya jawabnya lebih komplit kalau gitu. Jadi catur gotro tunggal dilengkapi lagi dengan penjara. Artinya apa? Seorang penguasa itu kalau kamu nurut saya, maka kamu saya arahkan ke masjid supaya jadi orang baik. Kemudian kamu berusaha dengan baik, berekonomi, bermuamalah, itu ada pasar di depan. Tapi kalau kamu melanggar itu semuanya, masuk penjara, kan gitu. Keluar dari penjara, bertobat ke masjid ya.